Marilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Siap, gerak. Lancar depan, gerak. Tegak, tegak, gerak. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap, gerak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh Hakimi. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amin. Jadi baik, saya akan mengabsen dulu. Hakimi, Hadir. Pira, Hadir. Sophia, Hadir. Ayla, Hadir. Alicia, Hadir. Ica, Hadir. Andikila. Hadir. Ya, jadi baik semuanya hadir pada hari ini ya. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Siap untuk mengikuti perjalanan hari ini? Siap. Ya, jadi semangat ya. Ya, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, jadi baik anak-anak semua, sebelum kita masuk perjalanan kita pada hari ini, saya ingin bertanya dulu, apa perjalanan kita minggu lalu? Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Keberagaman, ya. Indahnya saling menghargai dalam Keberagaman. Nah, perlu anak-anak diketahui, ya, sebagaimana kita pelajari minggu lalu, keragaman itu tidak mesti kita pertengkarkan nih, karena keragaman itu merupakan sunnatullah. Jadi sebagaimana semboyan kita bineka tunggal ika, artinya walaupun berbeda-beda tetap satu. Jadi hari ini kita akan mempelajari bab 4 ya. Jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu bab 4, menyambut usia balik. Nah, namun sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa tandanya usia balik? Saya Pak, Ya, silakan. yang dimaksud dengan Tanda-tanda usia balik. tanda usia balik adalah mimpi basah dan haid. Ya. Siapa lagi? Apa lagi yang bisa menyebut? Siapa lagi yang bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik? Saya Pak. Ya, silakan. Rambut dan yang lainnya suara. Ya. Lagi. Saya Pak. Ya. Pinggang lebar, payudara membesar. Ya. Beri dulu aplaus untuk semua. Ya, jadi itulah tadi tanda-tanda usia balik yang telah disebutkan. Ya, jadi semua tadi yang disebutkan itu anak-anakku, itulah rangkaian ketika memasuki usia balik. Nah, namun sebelumnya Bapak akan menyampaikan 7
tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saya minta anak-anakku menyebutkan 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Alicia. Menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, Andi Paris. Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, Ayla. Membiasakan sikap syukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Iya. Jadi anak-anakku, pelajaran kita nantinya ke depan inilah 3 tujuan pokok atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, kita mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kemudian kita akan memahami, kemudian membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Jadi ada 2 nanti pandangan ya. Ada pandangan ilmu biologi, ada pandangan ilmu fikih terkait dengan tanda-tanda usia balik. Kemudian yang ketiga, anak-anakku, tujuan yang ketiga ini supaya membiasakan kita selalu bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Nah, jadi setelah kita paham semua nanti pelajaran kita, tanda-tanda usia balik, memasuki usia balik, diharapkan kita senantiasa bisa bersikap syukur dan taat beribadah kepada Allah serta dapat bertanggung Jawab. supaya lebih semangat ketika kita memasuki materi. Kita bersama-sama dulu menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Jadi kita bersama-sama menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila ya. Jadi kita akan memasuki materi. Nah, perhatikan anakku semua video yang Bapak akan tampilkan. Dalam video ini akan dijelaskan tentang menyambut usia balik dan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan tanda-tanda balik menurut ilmu
makanya saya meminta tolong dicermati dengan baik-baik video yang Bapak akan putarkan, karena di sini akan dijelaskan secara lengkap dan jelas tentang menyambut usia balik dan tanda-tandanya. Maka silakan disimak dengan baik-baik video yang akan Bapak tampilkan. Kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum Merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadap. Gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Pra-remaja? Udah dewasa atau sudah nenek-nenek? Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat sejak kelas 1 sampai kelas 4 merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda, dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim, tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah bertanya, "Tengku, ayo kita ke masjid." Tapi Tengku bilang, "Aku belum, karena aku masih SD." Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. Baik, aku ingin belajar tanda. Dalam ilmu biologi disebut number. Yang pertama, tumbuh jakun. Suara berubah menjadi lebih berat, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda puber adalah pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak yang sedang mengalami mimpi basah atau haid berarti itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan cara mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib kita nggak boleh loh melaksanakan sholat, membaca Quran dan lain-lain. Oleh karena itu setelah selesai haid wajib mandi yang disebut mandi wajib. Terus apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Biasanya yang sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa. Nanti ada ketentuannya apakah harus diganti atau tidak, itu akan dibahas pada pelajaran selanjutnya ya. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Nah, mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Aturan dalam akidah, semuanya dalam akhlak, seluruh perbuatan itu akan dibalas oleh Allah dan sudah mulai terkena pahala dan dosa jika ketinggalan. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Nih, yang wajib sudah kalian lakukan adalah sholat fardu, wajib puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan, wajib berbakti pada orang tua,
dan kalian juga sudah menerima kewajiban menuntut ilmu. Keempat hal ini jika tidak dilakukan berarti sudah terkena dosa ya. Nah, baik anak-anak dan siapapun yang menonton video ini, terima kasih sudah menyimak dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa melaksanakan kewajiban yang sudah disyariatkan oleh agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku tadi telah menyaksikan video tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, sekarang kita akan menyaksikan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sampai dewasa. Berapa umur kalian sekarang? Coba kamu hitung usiamu berdasarkan tanggal lahir kamu. Kira-kira berapa ya? Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai anak-anak ataukah sudah dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental. Hal ini sesuai dengan perkembangan usia kalian. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Mengapa sih kita harus belajar perkembangan usia pada mata pelajaran PAI? Ini karena berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Balik menurut bahasa artinya sampai. Sedangkan balik menurut istilah ialah kedewasaan bagi seseorang. Bagi laki-laki ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Dan apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antaranya adalah membahas tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada anak. Suatu saat kalian akan mengalami sebuah kejadian namanya mimpi. Apabila kalian mengalami mimpi basah, maka kalian bukan lagi anak-anak, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Pada anak perempuan, usia balik ditandai juga dengan datangnya haid atau menstruasi. Anak yang mimpi basah atau datang haid sedang berhadas besar yang disebut dengan junub. Nah, agar suci dari hadas besar maka kita harus mandi wajib. Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik.
anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Nah, untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Nah, ini tata cara mandi. Yang pertama yaitu Ya, jadi anak-anakku telah tadi menyimak materi menyambut usia balik. Nah, sedikit Bapak akan merangkumkan. Jadi, balik itu artinya sampai, ya. Balik artinya sampai. Nah, tanda-tandanya tadi juga sudah dijelaskan. Tanda-tandanya dalam ilmu biologi dan dalam ilmu fikih. Nah, adapun tanda-tandanya mimpi basah bagi laki-laki, haid bagi perempuan, tumbuhnya jagung, apalagi Suara berubah. ya suara berubah. Ya, jadi baik anak-anakku semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Ya, apakah kalau kita sudah balik apa harus mengerjakan sholat dan puasa? ya pertanyaan kali temannya, apakah katanya kalau kita sudah balik itu harus kita mengerjakan sholat dan puasa? Anakku, dari tadi simak video, ada namanya mukallaf. Jadi kalau kita sudah mimpi basah, haid bagi perempuan, itu sudah dinamakan mukallaf. Artinya sudah dibebani hukum untuk melaksanakan segala perintah Allah. Maka otomatis kalau kalian sudah balik dan sudah mengalami tanda-tanda usia balik, maka kalian tidak ada lagi alasan untuk tidak sholat, tidak puasa, serta tidak melaksanakan lagi perintah Allah. Karena kalau tidak, maka kalian akan berdosa. Apa masih ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan. berapa lama kita haid Pak, dan apa yang harus kita lakukan setelah berhenti haid? Pertanyaannya tadi temannya, berapa lama haid? Anakku umumnya itu kalau haid bagi perempuan umumnya 1 minggu. 1 minggu ya. Kalau sudah berhenti haid, maka tidak boleh begitu saja. Kalian harus mandi wajib. Karena kalau kalian sedang haid itu tadi yang disebutkan kalian sedang junub, berhadas, maka kalian harus mandi wajib. Nah, nanti materi selanjutnya itu kita akan jelaskan tata cara mandi wajib. Jadi hari ini kita hanya mengetahui saja tanda usia balik dan dalam menyambut usia balik. Selanjutnya Bapak akan membagikan tugas kelompok. Namun sebelum dibagikan tugas kelompoknya, kita bersama-sama dulu untuk supaya lebih semangat. Kita menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdunia dan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar
Siap untuk belajar? Ya, selanjutnya Bapak akan membagikan tugas kelompok. Ya, jadi sudah saya atur kelompoknya 3 kelompok. Nah, setiap kelompok ini akan mendapatkan lembar soalnya masing-masing. Jadi tugas tadi yang saya bagikan itu masing-masing kelompok memperhatikan. Jadi tolong anak-anakku cermati gambar perkembangan usia balik ini. Jadi anak-anakku harus menyimpulkan pendapatnya tentang gambar di atas mengenai perkembangan usia balik. Kalian harus menguraikan, menjelaskan tentang perkembangan usia balik sesuai dengan gambar di atas. Kemudian yang kedua ini, gambar yang kedua, anak-anakku diminta mencocokkan pernyataan yang warna kuning ini, mencocokkan dengan titik fase pada yang mendekat di gambar ini. Ya, contohnya misalnya tumbuh, misai dan janggut. Kira-kira ini sesuainya larinya kemana? Arsirlah garis ini larinya kemana? Ya, sesuaikan. Jadi tolong kerjasama ya, kerjasama. Jangan kelas. Kelompoknya? Sudah. Ya, jadi kalau begitu saya akan meminta masing-masing perwakilan kelompok naik memaparkan hasil daripada jawaban kelompoknya. Saya meminta perwakilan kelompok 1 untuk naik memaparkan hasil jawabannya. Berdasarkan hasil kelompok kami, pada gambar tersebut pertumbuhan manusia dimulai dari bayi hingga lansia atau lanjut usia, serta pada perkembangan dan pertumbuhan manusia akan mengalami yang namanya balik. Selanjutnya kelompok 2. Berdasarkan hasil kelompok kami, pada gambar tersebut manusia akan mengalami balik pada usia remaja dengan ditandai mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Selanjutnya kelompok 3. Berdasarkan dari kelompok kami, pada gambar ini bahwa kita akan memasuki usia balik pada usia 15 tahun remaja. Kalau anak-anak kita belum memasuki usia balik ini akan dialami remaja sampai kita tua nanti. Jadi setelah tadi Bapak amati masing-masing jawaban dari kelompok, Bapak melihat jawabannya semua sudah benar terkait tanggapan gambar tadi yang saya berikan. Memang bahwa dalam gambar ini kita bisa menganalisa, melihat bahwa perkembangan usia remaja itu, perkembangan usia balik itu ditandai pada fase ketika kita remaja atau
umur 15 tahun. Nah, di sini kita bisa melihat anak-anakku bahwa usia balik itu belum dialami ketika kita masih kanak-kanak. Dan usia balik itu akan dialami ketika kita remaja dan memasuki usia tua nanti. Selanjutnya saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok lagi untuk mencocokkan pernyataan yang sesuai dengan gambar. Kelompok 1. Iya. 2. Iya. 3. Dan selanjutnya Bapak akan membagikan tugas individu. Jadi tugasnya ini kepada anakku, carilah tanda-tanda puber bagi anak laki-laki dan perempuan dari berbagai sumber. Boleh di buku paketnya atau buku catatannya. Yang jelasnya silakan mencari berbagai sumber untuk mencari tanda-tanda puber baik laki-laki maupun bagi perempuan. Sebelum dikerjakan, saya meminta lagi untuk tepuk semangat supaya bertambah semangat lagi untuk tetap belajar. Tepuk semangat. Baik, apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah! Ya, silakan naik satu-satu untuk monitor. Jadi baiklah, apakah pelajaran hari ini bisa dimengerti? Bisa! Apakah sudah dipahami pengertiannya usia balik? Iya. Ya, jadi sudah dipahami juga tanda-tanda jadi? Iya. Bagaimana belajar pada hari ini? Senang? Senang! Bisa dimengerti? Bisa! Ya. Ya, jadi baik karena aku semua, karena pelajaran kita pada hari ini telah selesai, maka saya meminta kita bersama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini. Saya meminta satu orang, siapa yang bisa menyebutkan pengertiannya usia balik? Secara bahasa balik berarti sampai. Menurut istilah balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Selanjutnya, ada yang lain yang bisa menyimpulkan
Tentang tanda-tanda usia balik menurut laki-laki. Saya mimpi basah, tumbuh jakun, dan suara berubah. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan tanda-tanda balik bagi perempuan? Ya, silakan.